setiap minggu itu kita itu harus senang gendong tangki, Pak. Jadi ini memang ada perlakuan tersendiri. Jadi padi ini udah umur 112 hari. Nah, tapi ternyata ini kan nggak teklok. Nah, ini kan kering. Ini masih sekitar 10 hari lagi masih kuat. Ini nggak teklok, Pak. Nah ini kelebihannya di sini lah. Di sini nanti istilahnya tiap minggu itu harus kita semprot pakai POC. Nah POC alhamdulillah bikinan di UMP sendiri, Pak. POC pupuk cair, Pak, bikinan yang pakai mikroba dari Prof Jamal itu. Okay. Nah, sebentar itu ya. Ini nanti kalau sudah nyampe di Pak Koco, sampai tempat penimbangan, jadi saya kepingin istilahnya berapa anunya. Yuk angkat. Nah, ini kabarnya udah langsung kita timbang nanti ada berapa kilo. Nah, nunggu gilingannya baru giling di rumah ya. Wah. Ya, nah ini. Pelan-pelan ditumpangin timbangan pasti. Nah, pelan-pelan. Nah, 45 kilo berapa ya? Nah, ya. Nanti jadinya berapa setelah kita giling nanti? Apa ini langsung dibawa gilingan ke sana aja? Ya langsung. Ayo, bawa gilingan ke sana. Itu yang di sana sambil bawa wadai apa? Dedek. Nah, ini langsung kita kawal. Nanti dianggap dijoli gabas sing garing. Nah, masalahnya kemarin itu ada yang main itu bilangnya sekian. Nah, ini langsung kita coba Pak Koco. Langsung kita kawal. Oh. Gilingan. Oh, bukan ini. Bukan ini. Ini nggak bisa, ini satu kali. Jadi yang pakai PK, pecah kulit. Yang pakai PK. Bukan itu gilingannya. Yang pakai PK. Jadi pecah kulit dulu. Kalau itu sekaligus, nah itu jelas hancur. Itu nggak bisa. Itu harus kadar air 12 itu. Yang itu. Ditaruh di sini dulu Pak Pri. Tolong Pak Suki, istilahnya gilingannya pokok cepat suruh ke sini ya. Motor. Nah, ini kita taruh dulu ya Pak Koco ya. Ini gilingan supaya ini berangkat. Animal makanan silba.
Tolong pegang dulu sebentar, Pak. Ngomong nanti kalau nunggu giling, nunggu gilingan. Kok bisa sampai itu apa bisa langsung digiling menjadi beras itu proses dari dia masak itu berapa hari ya Pak Bari ya? Jadi gini kan Pak Bari, jadi kalau petani di Lampung Timur ini itu sudah di Lampung Utara, itu padi itu sampai dengan panen itu sekitar 95 itu sudah dipanen. Jadi kalau yang kita gunakan ini di usianya 102 hari dari tanah. Ini umurnya memang sudah lebih dari biasanya. Makanya kadar airnya sudah turun sampai 14,5% kadar airnya. Jadi bisa kita laksanakan penggilingan langsung karena kulitnya sudah kering, Pak. Kulit gabah itu sudah kering. Jadi memang yang baru karena selama ini kadang kesulitan petani pada masa panen musim hujan seperti ini, curah hujannya masih tinggi ya. Akhirnya ya kita coba pakai teknologi dengan penambahan perlakuan itu penyemprotan POC tadi, Pak. Oh, menggunakan POC tadi itu ya Pak ya? Ya gini, kalau dengan perlakuan POC itu pertumbuhannya tetap stabil, tapi dia daya lekatnya antara bulir gabah dengan malai itu sangat kuat. Ya, jadi kita keringkan ternyata. Pak Suparman, Pak, Ya. itu kan penambahan hari ya, 95 hari. Halo Pak Kajo. Pemberian POC-nya itu di hari ke-95, maksudnya metodenya bagaimana ya Pak ya? Dengan padi dibiarkan di lahan itu, ada nggak kira-kira seperti hama-hama yang mengganggu, gangguan burung atau mungkin tikus dan lain sebagainya gitu Pak Parman? Halo Pak. Nah, ini sebetulnya gini. Ini memang perlakuan beda sangat dengan yang biasa. Jadi ini udah kita lakukan yang kedua kali. Jadi ini yang kedua kali. Jadi kita itu pertama benih itu harus kita rendam pakai biostimulan. Nah, di sini itu sampai 1 hari 1 malam kalau padi. Tapi kalau jagung itu cukup 2 sampai 3 jam aja. Nah, ya manfaatnya ini nanti cepat tumbuhnya itu cepat Pak untuk benih itu. Bisa seragam, tumbuhnya itu bisa serempak. Nah, habis itu setelah mau kita cabut bibit itu kita semprot lagi Pak. Setelah udah kita semprot, kita diemin 1 malam ya biar di tempatnya itu. Jadi air itu kan nggak kita buang. Itu nanti langsung paginya baru kita tanam. Setelah kita tanam, umur 3 sampai 5 hari, ini harus kita semprot pakai bio lagi. Umur, ya disemprot pakai biostimulan itu juga. Habis itu umur 10 sampai 15 hari itu baru pakai kimia. Kimia di sini bisa ngurangin 25 sampai 50%.
Tapi kalau yang belum percaya, ya itu jangan dikurangin dulu. Jadi umpama punya 3 peta, yang satu itu tetap 100% pakai kimia, yang satu pakai 75, yang satu itu nanti pakai 50. Nah, itu nanti setelah panen baru yang bicara itu hasilnya. Kalau hasil itu yang 100 sama 75 itu hasilnya sama, berarti itu nanti harus kita turunkan lagi. Yang 50 jadi 25, yang 75 jadi 50. Tapi kalau tetap hasilnya sama, jadi lama-lama petani nanti sudah bisa berpikir alih ke organik gitu Pak Toto. Kan baru umur setengah bulan. Habis setengah bulan, umur 17 sampai 21 hari itu harus kita kirim lagi biostimulan. Sampai penyemprotan itu bisa 5 sampai 7 kali atau 7 minggu. Nah, di sini kelebihannya itu juga enggak gampang roboh, tikus juga enggak begitu senang. Setelah panen, biarpun umur itu harusnya udah diambil kok belum diambil, itu tetap tidak rontok sampai batas sekitar 4 bulan. Kalau istilahnya umur Ciherang impari 42 itu kan paling 90 sampai 95 itu harus sudah diambil. Nah, ini bisa kuat sampai 4 bulan. Tidak rontok. Tidak rontok. Nah, itu kalau udah sampai 4 bulan, ya mudah-mudahan itu kadar air itu udah mendekati 13, bahkan bisa kurang kalau cuacanya itu cerah gitu Pak. Tapi kalau banyak hujan, nah ini jadi keuntungan petani. Biasa keuntungannya gini, jadi setiap banyak hujan, itu pabrik itu kan cepat penuh, nggak bisa jemur. Alasan pabrik ini nanti adalah pabrik udah penuh, mau dijual kemana lagi. Nah, akhirnya yang punya duit, sana nggak beli, kalau boleh sekian ya udah saya mau, daripada padinya gosok, gitu loh Pak. Nah, makanya arah saya itu ke situ, jadi bisa untuk memperkuat, biarpun di lahan, dia juga nggak tumbuh. Masalahnya apa? Dia itu kan biarpun umur segitu, yang penting daunnya itu tadi masih hijau kayak gitu, itu tetap masih bisa gimana? Dia itu masih ngolah makanan. Jadi ya, ya udah kering, tapi tetap masih dikirim makan dengan daun itu, Pak. Nah, makanya di sini nanti ya kita bareng-bareng tinggal nunggu gilingannya itu yang pakai TK. Ini kalau satu kali itu jelas hancur, namanya statake itu harus kering giling kadar air 12 Pak Koto. 13,5 gitu aja nggak bisa itu kalau istilahnya statake itu. Iya, harus di PK dulu. Setelah di PK baru ditosok. Iya, iya sih Pak. Saya ini terima kasih Pak Koco. Ya, saya memang dikabari informasi dengan Pak Bari ya, terkait dengan apa namanya panen, tapi langsung bisa dikonversi menjadi beras atau digiling menjadi beras. Saya pikir ini suatu gagasan yang menarik ya Pak ya, karena kan apa namanya ini kan ada beberapa hal yang saya perhatikan. Pertama itu terkait dengan apa namanya penghematan kos Pak ya. Jadi kan kalau dia panen harus ada pengangkutan, kemudian apa namanya penjemuran, artinya prosesnya ini waktunya sama, tapi apa namanya
proses kalau dia langsung panen itu lebih efisien gitu Pak. Yang kedua, saya melihat ini memang ada pengembangan teknologi karena kita Bank Indonesia itu pernah membantu Pak di kelompoknya Pak Bari itu yang pertama tuh combine. Harus diralat Pak, bukan kelompok saya Pak. Itu ya, Gapoktan ya. Tapi kan Pak Bari anggota kelompoknya lah ya. Nah. Gapoktan itu combine dengan Demplot Padi Haston begitu. Nah, ya kita melihat bahwa ini kan ada pengembangan teknologi Pak. Kalau dengan combine itu kan hanya dipanen gabahnya saja kan ya. Kemudian juga selanjutnya kan ada proses penjemuran. Tapi ya kita berharap ke depannya ada pengembangan teknologi yang nantinya dari combine itu ketika panen dia bisa langsung ke keluar beras. Saya belum melihatnya, ini baru pemikiran saya Pak ya. Entah kalau yang di negara-negara maju seperti Amerika begitu kan ya, bagaimana mereka panen gandum itu kan di dalam satu alat yang besar, tapi processing itu kan bisa berjalan. Jagung juga begitu kan panen, nggak kayak kita kan pas beli panen harus tongkol-tongkolnya itu kan harus dijemur dulu, dan mereka kan sudah langsung ini kan. Nah, itu bisa nih. Ya harapan saya juga dengan adanya panen begini, petani itu bisa nanti ke depannya ada nilai tambah Pak. Itu tidak menjual langsung ke kan selama ini gabah ya Pak ya. Nah, siapa tahu dengan teknologi ini yang bisa dibantu dengan pengembangan alat dan lain sebagainya ini bisa langsung ke pasar begitu Pak. Jadi nilai tambahnya itu ada. Dia langsung ke end usernya, ke konsumennya begitu. Apalagi kalau sekarang sudah bagus kelompok Pak Bari ini sudah ada badan hukum PT-nya kan. Dia bisa memasarkan produk-produk itu ke konsumen. Jadi nilai tambahnya betul-betul dimiliki oleh petani, Pak. Nah, selama ini kan yang menikmati itu sebenarnya ya saya lihat, ya mohon maaf nih Pak ya, kayak pedagang-pedagang di beras di Cipinang begitu kan. Jadi mereka lebih ini gitu ketimbang petaninya. Sebenarnya ya harapan kita ke sana gitu. Jadi hulu hilir itu memang dikuasai oleh petani begitu. Oh iya Pak, karena ini tinggal bagaimana dari stakeholder ya Pak, terutama dari saya tadi lihat ada BPTP nih untuk merespon ini kan, ataupun dunia bisnis ya untuk melihat ini gitu. Artinya bisa begitu kan, artinya petani panen langsung di tidak gabah lagi kan, langsung beras begitu loh Pak. Nah, cuman memang perlu pengembangan ya. Kalau Pak Bari ini petani ini kan beda ya Pak dengan badan riset ya Pak ya. Iya, bagus ini Pak dan ini kan memang Pak ya, kita akui bahwa memang ya kita perlu jujur lah, kadang-kadang malah lebih banyak inovasi itu muncul dari petani gitu loh Pak. Jadi ya kita berharap ke depannya ini ya petani itu jangan menjual gabah lagi lah. Oke lah kalau mereka punya gabah untuk simpanan mereka kan. Tapi kalau bisa dijual ke petani dalam bentuk beras itu udah berapa Pak nilainya kan. Kalau rata-rata sudah 10-11 ribu itu kan udah lumayan sekali kan Pak. Dan itu dirasakan oleh petani kan. Dia tadinya mungkin gabah berapa sekarang Pak Bari? Tolong dikoreksi ya, mungkin harga gabah kering panen itu 4 ribuan ya Pak Bari ya? Ya, kalau kering panen 4 ribu. Nah, sekarang masih 33, 34. Tapi nah itu Pak, kalau dijual dalam bentuk beras kan misalnya 11-10 ribu itu udah berapa begitu kan. Oke, nanti ke depannya memang ada kesungguhan dari pemerintah agar keberpihakan terhadap lembaga BUMP ini Pak. Kan sudah perusahaan, jadi memang bagaimana nih perusahaan petani agar bisa dikelola oleh secara profesional kan. Jadi saya pikir terobosan bagus sih Pak. Ini bukan hanya ide, tapi sebenarnya sudah
Udah praktek ya. Jadi gagasan saya ini kan setiap petani diajak istilahnya pakai organik itu kan sangat susah Pak Koto. Tapi setelah kita buktikan, nah, kita itu dulu suruh apalagi tiap minggu setengah bulan gitu tank aja saya itu juga nggak mau. Tapi setelah saya tanam organik 3 tahun yang lalu itu, nah itu kan kayak obat-obatan saya itu bikin sendiri, bikin sendiri. Nah itu memang tiap minggu bahkan seminggu itu 2 kali harus kita semprot. Masalahnya kanan kirinya itu kan masih kimia. Jadi otomatis kalau di situ tuh organik, tetap penyakit itu sebetulnya di situ semua gitu loh Pak Koto. Makanya saya langsung berminat. Oh, ini tambah bagus, biarpun istilahnya nggak semprotan pakai insek juga. Biarpun ada walang sangit, tapi kok tetap gabahnya itu utuh, istilahnya nggak. Yang paling bagus itu adalah bisa tanam di bulan 11. Bulan 11 itu ibaratnya kita tanam pupuk seadanya, nggak disemprot itu aja panennya bagus Pak Koso. Oke. Biarpun kelihatannya itu bagus, tapi hasilnya itu kurang. Beda sama dengan di Jawa, Pak Koso. Nah, di sini saya cenderung setelah udah ini, nah kita coba, kita terlambatkan. Makanya kita lambatkan tuh waktu nunggu-nunggu Pak Menteri dulu itu bilangnya tanggal sekian, akhirnya sampai 118 hari. Nah, itu langsung kita tester, memang di situ 13,6 kita pinjemin tester Pak Koto. Pakai PK itu udah bisa digiling Pak Koto. Nggak begitu tahan lama. Jadi umpama gilingin ya paling cukup 1-2 bulan. Nanti kalau di atas 2 bulan itu nanti agak hitam berasnya. Tapi kalau istilahnya kadar airnya udah 13 itu biarpun 3-4 bulan itu nggak hitam Pak Koto. Artinya sebenarnya ide awal atau memulai ini lebih dalam konteks Mas Bari ini mencoba untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan penggunaan organik. Dimulainya dari situ. Nah, justru memang saya itu pertama mau bidayakan istilahnya mau kita bikin organik, petani kita ajak pakai organik. Tapi kan sangat susah, ibarat ayo pakai organik, telinga ini langsung sumpet, apalagi istilahnya 100% organik Pak Koco. Okay. Makanya dari sini kan harus sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah dia itu petani cuman petani peniru atau pencontoh. Makanya kalau sudah ada contohnya, dia itu baru mendekat Pak Koco. Oke Mas Bari, ini luar biasa respon dari Mas Andi tadi juga positif dengan ide yang coba dikembangkan dan sudah dilakukan ini. Jadi apresiasinya luar biasa karena ini sebenarnya bukan yang pertama ya Mas Bari ya. Ini berarti yang kedua panen kedua dengan konsep kering di batang ya. Iya. Dan ini Mas Bari, risiko rontok. Nah, risiko rontok ini ketika kemudian kering di batang, apakah kemudian tidak banyak yang rontok? Alhamdulillah tadi kan udah kita unjukkan waktu di lapangan tadi, umur segitu kan juga nggak ada yang rontok Pak Koco. Oke, karena organiknya tadi ya, perlakuan ya, dengan POC tadi ya. Iya. Dan itu dibikin sendiri pupuknya atau gimana, Mas Bari? Alhamdulillah, jadi bionya itu dikasih dengan Prof Jamal itu. Alhamdulillah dari Menteri Kelautan itu ada yang ditugaskan ke sini juga, langsung melihat kenyataan di lapangan kayak apa. Kalau jagung dulu itu nggak bisa datang ke sini, tapi padi ini alhamdulillah udah bisa datang langsung menyaksikan ke lapangan. Itu Pak Koco. Nah ini nanti memang ke depannya di sini petani BWP ini udah ada mau kerjasama dengan Menteri Kelautan. Masalahnya apa?
di situ di laut itu kan ada limbah-limbah itu. Contohnya ada ikan kecil-kecil yang nggak kepake, ada rumput laut yang nggak kepake. Nah ini nanti istilahnya bisa untuk pupuk di situ Pak Koco. Oh, oh jadi ini Mas Andi ini kembali ada yang menarik lagi nih. Petani kerjasamanya dengan Kementerian Kelautan Mas Andi. Ini 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 sesuatu yang menarik, mungkin Mas Andi bisa memberikan komentarnya. Ini luar biasa, ini kita punya petani namanya Subari. Kalau itu informasinya bukan hal yang baru lagi Pak Koco. Oh gitu ya. Bukan hanya dengan Kementerian, bahkan dengan Bank Indonesia saja sudah bekerja sama kan. Ya, artinya ketika dengan Bank Indonesia kan mungkin bagian dari bagaimana penguatan ekonomi secara umum kan gitu. Tapi baru mendengar kali ini ketika petani padi jagung kok kerjasamanya sama Menteri Kelautan ini ternyata Iya Pak, karena kami ada pengalaman Pak waktu di Lampung Selatan itu. Waduh, ini ada Pak Muperdi ya, Pak Muperdinya baru keluar udah ada nih. Waktu di klaster cabai itu Pak. Ya, waktu klaster cabai, Bank Indonesia itu memfasilitasi petani cabai dengan Unila Pak. Ya termasuk yang kata Pak Subari tadi itu ada Profesor Jamalam, Pak Jamalam ya. Beliau pakar tanah ya. Nah itu yang menggunakan pupuk-pupuk dari bahan-bahan itu Pak. Apa namanya, limbah kerang-kerang laut itu. Iya. Saya nggak tahu ya, karena mungkin ada, ya mungkin bisa dijelaskan karena saya bukan ahlinya di sana, barangkali karena fosfornya tinggi atau KCl-nya tinggi gitu ya. Nah itu pernah bahkan sampai dibangun rumah pupuk di sana itu Pak. Oh gitu. Iya. Gitu. Ya barangkali ini direspon dengan Kementerian Kelautan, mungkin bagian risetnya kali, karena memang kita potensi maritim kita sangat besar, kemudian banyak limbah-limbah perikanan dan lain sebagainya, itu ya mungkin dikembangkan lah Pak untuk apa namanya pupuk organik kepada petani seperti itu Pak. Oke. Teman-teman yang bergabung di Zoom meeting silakan kalau ingin memberikan komentar tanggapannya, karena menurut saya ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa menjadi inspirasi untuk kerabat desa di seluruh Indonesia, bahwa bagaimana mengembangkan proses pasca panen lah, artinya setelah memang ini harus selesai ditanam, kemudian panennya dengan cara yang berbeda, apalagi kalau dengan menggunakan alat panen, kayaknya tadi lebih asik juga, karena kebetulan sedang ada masalah dengan alat panennya Mas Subari. Kemudian ini sedang menunggu. Mas Bari, apakah gabah yang tadi sudah siap untuk kita lihat proses penggilingan, atau ada informasi yang lain yang Mas Bari bisa sampaikan? Silakan. Belum nyampe, ini tak suruh tapi kok belum nyampe, masih nunggu. Oke, kalau gitu Mas Pratman, mungkin ada yang ingin ditambahkan, monggo, biar seru obrolan kita, supaya ini bisa jadi inspirasi dari Lampung untuk Indonesia. Amin. Jadi kebetulan jadi teknologi ini kan sesuatu yang menurut saya ini kan baru pertama kali ini dilaksanakan di UMP. Ya ini petani ini minta support ini dari yang atas ini, karena kendala di lapangan kan salah satunya seperti disampaikan Pak Bari tadi, kesulitan petani manakala panen raya, ada aja alasan tengkulak pabrikan untuk menolak atau menurunkan harga gabah. Dan akhir-akhir ini jadi gejolak benar ini. Kebetulan kan Praman Utara ini lagi rame-ramenya panen ini atau panen raya. Tapi baru diawali panen raya aja harga kemarin sempat menyentuh 38, 37, sekarang udah drop 30.200 sampai 3.000. Semua pengepul itu mau ngambil, katanya alasannya jemurannya, berasnya nggak ada yang ngambil gitu loh. Cuman ya
Kalau tidak mau terus lagi curah hujan memang termasuk tinggi sekarang ini masih tinggi. Jadi kesulitan katanya jemur kan. Ini mungkin salah satu untuk menunda panen ya ini kita panjangkan umurnya dengan perlakuan tambahan BOJ tadi. Mudah-mudahan kalau biar yang tidak menggunakan itu panen duluan, punya kita agak belakangan. Giliran kita panen langsung kita buat beras. Jadi ini kita berupaya gimana ada solusi di tingkat petani. Jangan kalau nanam kan prosesnya bro, semua nanam Pak. Ya. Itu. Kita panen itu semua panen. Nah, kita panjangkan. Minimal ada rentang 15 sampai 20 hari dari kawan-kawannya panen. Ini dengan teknologi ini bisa kita panjangkan. Mudah-mudahan yang panen raya bareng terus tadi udah habis, minyak kita baru bisa kita panen supaya tapi dengan perlakuan BOJ kan kerontokannya yang kecil tadi. Mudah-mudahan inilah suatu gagasan yang luar biasa menurut saya. Tinggal support yang punya kebijakan di atas gimana nih dengan BUMD yang punya. Support yang dimaksudkan apa Mas? Bisa disampaikan secara konkretnya, karena kan mungkin acara ini juga kita bisa sampaikan ke para pihak supaya bisa mendengarkan langsung dari para petaninya. Silakan. Apa kira-kira realnya itu apa? Pertama, kita perlu bimbingan Pak, karena kita semuanya melaksanakan secara otodidak. Artinya ya coba-coba ini. Sedangkan bahan baku umpamanya BOC kita juga padanan. Artinya kita cari nanti ke depannya pasti kalau ada yang berminat dengan teknologi ini kan pasti harus mengadakan bahan baku dari BOC tadi. Nah, gimana? Mungkin ilmu kami kan cuma ilmu apa ya yang hanya kebetulan, tapi mungkin ahli-ahlinya di atas mungkin punya teknologi untuk membina kami. Mungkin banyak sekali kekurangan dari teknologi yang coba dikembangkan ini. Kami yang jelas minta bantuan, dukungannya, artinya biar teknologi ini nantinya ada perbaikan terus. Nah, kedepannya bermanfaat untuk Indonesia. Sejak itu Pak. Oke, artinya bimbingan dan pengembangan dari riset para ahli itu juga dibutuhkan supaya proses belajarnya bisa lebih cepat. Kira-kira kan ya Mas ya? Betul Pak, karena itu. Jadi jangan hanya anget di depan, tapi karena nggak ada perbaikan yang itu untuk lebih bagus lagi terkait teknologi ini kan saya yakinlah masih banyak kekurangan, kelemahan. Mungkin pola pemikiran kami batasnya hanya itu karena kami hanya petani. Tapi ahli-ahli yang punya ilmu yang lebih banyak, lebih tinggi kan mungkin bisa membimbing kami. Oh ini harusnya seperti ini harusnya seperti ini dan nanti insya Allah ini bisa dinikmati oleh petani seluruh Indonesia. Oke, salah satu TV Desa mencoba mengambil peran adalah ketika ada informasi dari Mas Bari ada panen panen padi kering langsung digiling tanpa rontok itu kita langsung berpikir bagaimana ini kita bisa expose secara live sehingga dokumentasinya bisa disaksikan oleh para pihak yang punya komitmen terhadap ketahanan pangan mungkin terhadap urusan pertanian sehingga dukungan-dukungan bisa mengalir lebih lanjut. Paling tidak kita udah dengar tadi dari Mas Andi ada beberapa yang mungkin ini perlu didukung dengan dikembangkan seperti apa dan seterusnya. Saya pikir Bank Indonesia juga punya banyak koneksi, banyak relasi yang bisa kemudian yuk sama-sama ini menjadi satu model yang coba perkuat, diperbaiki lagi sehingga ini bisa menjadi satu cara penguatan istilahnya apa Mas Andi, harga petani atau apa ya, nilai petani atau harga petani itu saya sempat baca di referensi kan ada tuh tentang nilai atau harga petani Indonesia. Nilai tambah Pak, edit value Pak. Edit value. Jadi petani sendiri punya nilai karena memang dengan teknologi-teknologi yang ada. Mas Bari, ada yang ingin ditambahkan? Ada
Nah, sebetulnya BUMP itu kan gabungan dari beberapa kelompok. Nah, di sini adalah BUMP itu sebetulnya udah mandiri, tapi gabungannya dari kelompok-kelompok itu kan belum mandiri, baru mau mandiri. Ini kalau dilepas, ini jatuhnya nanti tidak jadi mandiri lagi. Nah, di sini saya mengharapkan, jadi pertama untuk ketahanan pangan itu kan tetap di petani. Pertama supaya hasilnya bagus, itu pertama harus diawali dengan benih. Setelah benih, air, pupuk itu barengan. Setelah udah itu pasar. Nah, pasar itu harus kita jaga. Makanya di sini BUMP kan udah bisa menjalankan dari hulu sampai hilir. Jadi itu perlu istilahnya di sini kayak pertama untuk penggarapan itu memang belum punya alat kayak rotari untuk mempercepat, itu belum punya. Saya bicara di sini tidak mau minta bantuan. Jadi kelompok-kelompok kalau mau dibantu silahkan. Tapi yang kenyataan di situ umpama dibantu alhamdulillah, tapi kalau enggak umpama dipinjemin sewa juga mau, diutangi secara kredit juga mau, bisa untuk mempercepat pengolahan tanah dan supaya bisa irit airnya itu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah panen ini selalu jadi masalah terus. Jadi untuk yang ngambilin istilahnya orang-orang ini sekarang yang bawon pakai tracer itu sudah 25% itu sudah nggak ada. Makanya di sini harus timbul ada combine. Nah, combine aja itu udah untuk rebutan, bahkan itu saya sangat setuju. Di sini kan ada brigade kalau nggak salah ya. Brigade itu kan istilahnya alat-alat yang ada di situ langsung perawatan juga bagus, ini juga bagus. Tapi Brigade itu apa brigade? Ya. Brigade itu apa? Itu tempat pengumpulan alat-alat itu kalau nggak salah. Oh, rental. Ya, tapi itu dari pemerintah juga kalau nggak salah. Oke. Nah, itu setelah udah kita pahamin, saya baru berapa hari setelah saya sudah tahu, justru saya sangat setuju itu. Jadi brigade jangan cuma satu. Kalau satu itu nanti juga kurang pas. Jadi supaya muncul lagi. Jadi siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau istilahnya cuma ini satu yang udah kita lihat, itu sebetulnya udah banyak bantuan yang turun, tapi banyak yang mogok tidak bisa dikondisikan. Karena tidak ada pengelolaan yang baik atau tidak ada perawatan. Atau bagaimana? Sebetulnya perawatan itu ada, tapi saya kemarin main ke brigade itu memang combine itu kan sangat-sangat berat kerjanya. Nah, di sini rata-rata kalau istilahnya cuma satu, jadi bantuan itu cuma tanggung 1, 2, ini kalau mendirikan bengkel itu juga nggak mungkin ketemu. Nah, makanya di sini itu kayak brigade itu kalau servis setelah habis musim itu 90% diganti. Bukan tambal sulam. Kalau tambal sulam, rusak ini. Nah, sekarang dipasang. Baru untuk jalan 2-3 jam udah rusak lagi. Gitu loh, Pak. Oke, artinya secara ketika bantuan peralatan atau mungkin kalau tadi yang saya tangkap BUMP kalau artinya diberikan pinjaman nanti dikembalikan dan seterusnya itu sangat mungkin, tetapi bahwa untuk untuk maintenance dan seterusnya itu perlu ada pembekalan khusus ya. Ya betul, pembekal khusus, bahkan di sini nanti kan harus kita tumbuhkan calon generasi penerus petani yang muda-muda itu, jadi untuk calon generasi kita Pak,
termasuk istilahnya di bengkel-bengkelnya juga itu. Oke. Oke, ini ada di samping itu oke. setelah udah ada hasilnya, Ya. nah di sini kita juga perlu modal untuk menampung hasil itu. Oke, saya melihat sih ini sebenarnya kalau bicara BMP itu kan sebenarnya amanat undang-undang ya, perlindungan petani ya, kalau tidak salah ya. Jadi ada Badan Usaha Milik Petani itu salah satu yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan pemberdayaan petani kalau tidak salah. Dan mungkin ini menjadi bagian yang penting untuk kemudian para pengambil kebijakan atau para pemilik kebijakan ini lebih serius sebenarnya perlindungan dan pemberdayaan petaninya seperti apa ketika BMP-nya sendiri yang jadi amanat di undang-undang itu kemudian secara pembinaan, secara penguatan juga kurang dilakukan. Kira-kira seperti itu ya, Mas Bari ya? Iya. Ada Mas Narto ini kayaknya mengikuti obrolan kita. Ada yang ingin ditambahkan, Mas Narto, monggo? Di unmute dulu audionya. Masih belum? Masih belum, Mas? Audionya, Mas? Sudah. Ya, monggo. Ya, silakan. Alhamdulillah baru bisa bergabung ini. Memang kalau BUMP ini sebetulnya kita masih butuh dukungan dari pihak-pihak terkait kaitannya dengan kami gabungan kelompok tani dari beberapa kelompok yang membentuk PT BUMP. Ini kendalanya satu adalah mungkin kita modal sehingga kita butuh dukungan dari pihak-pihak tertentu. Tentunya lahan-lahan pertanian kita saat ini yang dibutuhkan adalah pompa air. Sampai sekarang masih kesulitan. Itu jadi artinya atau itu dibantukan ke kelompok atau mungkin lewat rental perusahaan seperti apa tadi brigade tadi. Maksudnya kalau bisa disewakan untuk ke petani dan disurvei ke lokasi sesuai dengan kebutuhan. Oh ini airnya debitnya sekian, bantuannya cocoknya ini. Oh ini lahannya air sekian, bantuannya ini. Nah itu tolong dipahami, dicek betul ke lapangan supaya artinya petani itu tidak ngarang. Jadi benar-benar real seperti itu kebutuhan petani dan ini bisa dibantu. Seperti alat musim panen sekarang ini di Raman Aji kemarin sampai terjadi agak ribut-ribut rebutan panen saya duluan karena udah sama-sama tua. Komben satu untuk berebut gitu. Jadi sampai terjadi antara petani itu ada suasana yang tidak enak gitu karena ya semua butuh duluan. Mungkin dia udah daftar duluan tapi lokasinya jauh. Nah, itu kan memang kekurangan komben. Makanya pihak rental artinya brigade itu harusnya lebih artinya banyak menyiapkan alat walaupun kami PT BUMP ini sewa, kami siap mengelola itu. Dan yang dimaksud Pak Bari tadi adalah setiap ada perbaikan alat mau menghadapi musim panen jangan sampai hanya ditambal sulam, artinya yang kira-kira kurang bagus diservis yang bagus sehingga pada saat nanti panen alat itu fit gitu walaupun udah beberapa. Halo Mas Harto, sinyal sepertinya ini ada koneksi. Oke, sambil menunggu koneksi ulang dari Mas Narto, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tambahan. Kebetulan yang ada di Zoom ini saya tidak mengenali satu persatu, tapi mungkin bisa langsung memberikan responnya. Mas Narto, mau dilanjutkan lagi? Ya, itu artinya kita juga butuh modal untuk menampung para petani. Saat ini kan gabahnya harganya murah, hanya ada harganya 3.400, 3.500 saat panen seperti ini. Dan kalau kita ada modal, kita bisa PT BUMP ini bisa menampung dan kalau perlu kita bisa artinya dimediasi, bisa sambung ke dolok atau bagaimana nantinya mungkin itu akan lebih baik karena kita bisa kerjasama langsung petani dengan dolok itu tadi. Seperti itu gambarannya. Bagaimana jalannya mediasinya supaya PT BUMP ini benar-benar direspon oleh pihak-pihak tertentu yang langsung
kaitan dengan petani langsung di lapangan. Jadi terjunnya langsung ke petani, jangan ke pihak lain karena memang PT BUMN. Halo, oke, Mas Bari. Ya. Halo, ini kayaknya sinyalnya Mas Narto ini. Mas Bari, BUMP sebenarnya udah usia berapa tahun ini? Sebetulnya di Indonesia itu paling tua. Paling Jadi, tua artinya sampean ini saya tanya berapa tahun sampai ngomong paling tua kan nggak BUMP paham yang juga. ada di Indonesia ini kayaknya paling tua. Jadi BUMP di Lampung itu berdirinya tahun 2014. Kalau di Wonogiri itu malah 2015 gitu loh Pak Koco. Jadi Oke, dua sendiri Mas, air pertanyaan saya sebenarnya bayangan saya tentang BUMP ketika kemudian dia ini anggotanya adalah kelompok-kelompok tani, maka kan sebenarnya BUMP ini seperti yang disampaikan Mas Narto tadi, itu juga bisa menjadi penampung dari semua produk kelompok. Kemudian bisa juga menjadi supplier untuk bibit, sarana produksi pertanian dan seterusnya. Yang menarik menurut saya adalah sampai hari ini BUMP belum ada koneksi dengan Bulog. Alhamdulillah di situ kan harus memerlukan modal. Jadi sampai detik ini, jadi kekuatan BUMP itu baru sampai benih aja Pak Koco. Jadi untuk mendapatkan modal itu memang agak susah betul. Oke. Nah ini nanti memang ke Ini depan nanti didengar sama Mas Andi bisa dicarikan solusinya itu supaya bagaimana terkoneksi dengan Bulog menjadi mitra Bulog. Jadi yang menjadi mitra Bulog ini ketika BUMP maka akan lebih terukur semuanya. Ini Pak Pratman kayaknya udah menunjukkan di lokasi tempat tadi menimbang apa sudah siap untuk digiling, Mas Pratman? belum nyampe, bentar lagi. Oh, belum Ini ya. Oke, jadi itu tadi kerabat desa yang mungkin tadi belum sempat terlambat mengikuti. Yang ada di gambar ini adalah padi yang tadi habis dipanen, posisi kering gabah. Jadi kemudian tadi istilahnya tadi dilepas padi gabahnya, kemudian sudah ditimbang tadi 45 kilo ya Mas ya. Ya, ini tambahan lagi nih Pak yang dari hasil geblokan. Oh, hasil geblokan. Oh, ini ada tambahan hasil geblokan tadi 45 kilo, sekarang berapa kilo Mas? Tadi 45, yang ini 62 kotor berarti 61,5. Oke, 61,5, 45 tambah 61,5 ada 106. Nah, wis ono sekintal satu kintal untuk siap digiling sambil nunggu alat gilingnya. Belum datang ini, masih perjalanan. Ya, bentar lagi, menit lagi paling. Oke, Pak Koco, monggo silakan Mas Andi. Saya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bahri terkait akses pembiayaan ya. Sebenarnya BUMP yang dikelola oleh Pak Bahri, dan kawan-kawan ini itu sudah terakses Pak dengan KUR dari PT Bank Nasional Indonesia BNI. Oh, BNI. Nah, jadi itu sudah tersalurkan. Kemarin informasinya, ya mohon dikoreksi nanti Pak Baria, itu hampir 300-an juta itu Pak. Berapa? 300-an jutaan lebih itu. Oke. Nah, jadi karena kebetulan posisi COVID ya, sehingga memang petani kan sangat terdampak gitu ya Pak ya. Jadi dari Bank BNI itu untuk BUMP ini memang dibantu KUR. Namun kan itu untuk untuk saprodi Pak di masing-masing anggotanya itu nanti Pak Bari tolong bisa dijelaskan sebenarnya sudah terakses saja kalau untuk pembiayaan. Oke. Ya, memang menjadi perhatian kami ke depannya untuk BUMP ini karena ini memang difasilitasi oleh kalau tidak salah oleh Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung ya Pak ya. Oke. Dulu ada tim percepatan revitalisasi pertanian tuh Pak Joko Umar Said sih. Konsepnya kan bagaimana mengkooperatisasi kelembagaan petani dari yang sifatnya sosial menjadi bisnis. Ya memang kita butuh proses Pak ya. Termasuk upaya-upaya Bank Indonesia juga dalam mengembangkan program-program klaster di Provinsi Lampung. Itu memang problem kita memang bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di kelompok-kelompok ini Pak. Karena kan ya petani ini kan banyak yang sudah berusia tua, kemudian juga pendidikannya itu kalau di Gapoktan tuh ada yang SD, SMP begitu Pak. Ya, anak-anak muda juga kan sedikit yang berminat gitu Pak, yang apa namanya? Artinya anak-anak muda belum banyak yang tertarik jadi petani. Iya, seperti itu ya. Ya sebenarnya sudah ada Pak ya. Ya. Saya di Bank Indonesia Pusat ini sangat concern Bank Indonesia sangat concern Pak untuk mendorong agar anak-anak muda ini tertarik dengan dunia pertanian Pak. Makanya harus ada dengan konsep-konsep digitalisasi gitu loh Pak. Okay. Nah kita kemarin itu ada di salah satu pondok di Lampung Selatan itu, di pondok di Cinta Mulia, namanya Pondok Pesantren Al Munawar kalau nggak salah, itu memberi bantuan semacam paket greenhouse Pak, hidroponik. Nah yang semuanya sudah digital gitu loh Pak. Jadi cara memberikan air segala macam, mengatur air, mengatur pupuk sampai itu sudah digital. Dan responnya cukup tinggi tuh Pak bagi santri-santri yang mau bertani begitu. Nah, memang harus ada kesana arahnya gitu. Oke, Mas Bari, bicara tadi Mas Narto juga bicara tentang akses permodalan. Sudah ada kredit usaha rakyat, KUR dan seterusnya. Sejauh mana nih BMP Badan Usaha Milik Petaninya Mas Bari ini mendapatkan akses permodalan dari kredit usaha rakyat? Alhamdulillah. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Indah Megawati, Direktur KUR dari pusat yang udah bisa menjembatanin mendapatkan KUR tani. Di sini KUR taninya yang kita ajukan itu 6 kelompok, alhamdulillah sampai detik ini 3 kelompok itu 11 orang harusnya bayarnya kemarin itu bulan 2, tapi bulan 2 itu udah peceklek, makanya kita ajukan di bulan 12. Artinya KUR ini masuknya ke kelompok, bukan ke BMP? Masih pribadi itu kalau saya dapat 500. Jadi itu kan untuk istilahnya petani-petani yang belum bisa mendapatkan KUR. Jadi untuk permodalan pupuk, penggarapan segala macam termasuk ini. Artinya belum merupakan pinjaman ke BUMP ya? Belum. Nah, di sini 11 petani ini langsung Mas Bari itu sudah ada proses penggilingan nih kayaknya perlu ditunggu sih. Mas Pratman mungkin agak ditahan dulu, jangan dituan dulu, coba biar sama-sama kita bisa melihat. Dan mesin penggilingannya juga mesin penggilingan mobile. Ini kalau di kampung saya namanya gerandong ini. Oke, kita kerabat desa kita akan melihat proses penggilingan dari padi yang kering di batang tadi atau gabah kering di batang. Kita akan melihat prosesnya. Tadi ada dua koli, ada 2 karung, yang satu 45 kilo, yang satu 61,5 kilo. Nah ini mobilnya udah datang, kita akan coba melihat proses, monggo kameranya diatur supaya bisa melihat proses tuangnya. Mas Pratman mungkin dilihat dari atasnya pas nuang, kemudian
Yang kameranya Mas Bari ada di bawah. Oh itu, oh udah terlihat berasnya. Tidak banyak pecah ya Mas ya? Oh bagus berasnya. Pak Koco bisa di zoom Pak Koco? Ya, studio tolong di full gambar yang di apa? Yang di mesin penggilingan. Ya, oke ini di proses penggilingan tadi. Kita nanti akan lihat dari 106,5 kilo akan jadi berapa. Tadi ya, Bu. Yang Hasilnya 40 bagus Pak Pratman. Oke bagus. Tidak banyak pecah ya. Coba Mas Pratman coba lebih didekatkan sambil dicari fokusnya supaya terlihat. Ya, di berasnya aja. Ya. Oke. Oke, itu tadi proses penggilingan gabahnya jadi padi dan padinya menurut saya bagus juga, nggak banyak yang pecah ya, Mas Bari ya. yang naikin yang 45 kilo ini kan keadaan mau hujan, jadi tak suruh naikin yang 45 kilo itu nanti jadi berapa itu? Oh, berarti ini yang diproses yang 45 kilo dulu ya. Ya, karena mau hujan itu, makanya gitu kan di luar itu. Oke. Ini mobil penggilingan kayak gini punya warga Ya. ke BMP punya? Kedepannya nanti supaya bisa menangani semua. Jadi yang diminta Bulog itu kan dari hulu sampai hilir. Jadi mulai penyemaian sampai kering. Nah ini udah terbukti di BUMP itu kan udah bisa. Oke. Artinya BMP sudah dari mulai tanam sampai pasca panen sudah bisa menangani. Mungkin ini menjadi bagian penting, bagian menarik untuk kemudian mendapatkan pendampingan, penguatan kira-kira kayak gitu ya Mas Bari ya. Ya. Luar biasa nih Mas Andi menurut saya. Ya Mas Andi. Karena saya lihat hasilnya yang tadi beras tadi ditunjukkan juga nggak banyak yang pecah ya. Ya, bagus Pak itu Pak. Koco. Ya mudah-mudahan ini bisa dikembangkan Pak. Ya ini satu Ini tantangan Koco, berikutnya. Siap. ada Ibu Insinyur Dwi Ritaria Gunadi Pak, anggota DPR Pak. Oke, Pak. Ibu monggo bisa bergabung memberikan responnya. Selamat siang Ibu, sore. Masih siang ini, belum sore. Silakan Ibu. Ada Bu Dwitaria Gunadi juga, monggo kalau tertarik untuk memberikan respon tanggapan dari apa yang dikerjakan teman-teman BMP Tani Jaya, betul ya? Tani Jaya Ramanaj. Oke, silakan Mas Bari. Siapa ini yang perlu disapa untuk memberikan komentar? Saya boleh? Monggo silakan. Baik, saya Guritno, saya tidak pasang nama, tidak pasang gambar. Oke. Memang tidak siap untuk ditampilkan, ya. Siap, monggo.
Baik, tadi Pak Sukoco kan cerita bahwa ini model ini kalau memungkinkan bisa dijadikan model untuk Indonesia, itu sangat menarik ya. Yeah. Tapi menurut saya untuk menampilkan sesuatu menjadi barang yang bisa dilihat orang banyak itu pasti perlu promosi. Betul. Pak Sukoco salah satunya promosinya. Tetapi lebih gampang lagi sebenarnya promosinya ini tertulis. Nah, kalau itu tertulis, maka saya lihat tadi kalau Pak Andi sudah sepakat dengan outputnya, katakanlah outputnya itu sudah sepakat bahwa ini akan mempunyai nilai tambah kan gitu. Yeah. Maka sebenarnya yang kita perlukan adalah satu, kalau Pak Subari mengatakan seluruh dari awal sampai akhir itu kita ada perlakuan khusus, maka harus ada dua kolom minimal. Satu, tahapannya apa saja, perlakuannya apa saja di masing-masing tahapan tadi. Nah, ujung-ujungnya kalau kita total jenderal, maka di sana akan ada perbedaan antara yang dilakukan perlakuan khusus dan yang tidak. Dengan melihat perbedaan tadi, yang ujung-ujungnya added value, dengan melihat perbedaan tadi, maka akan dengan mudah orang convince ya untuk persuade orang lain itu untuk apa? Untuk untuk merayu orang lain itu untuk mengikuti setiap tahap. Itu satu hal. Yang pentingnya adalah dokumen itu. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai area, maka sebenarnya Pak Subari ini melayani WC kampung irigasi. Ada WC kampung irigasi yang sebenarnya di dalamnya ada Raman Aji, di tempat lain ada bakery, ada apa. Nah, seharusnya kerjasama dengan BBWS atau Dinas Pertanian Provinsi itu menjadi keniscayaan, itu menjadi keharusan utama. Sehingga yang namanya BWS WC kampung, kalau dia mengatakan sukses, itu suksesnya karena apa? Yang di mana suksesnya? Kalau itu ada kontribusi Pak Subari, sangat menarik. Artinya harus dikomunikasikan dengan BWWS demikian rupa. Setelah kita punya dokumen tadi, treatmentnya apa, advantage-nya apa, sehingga terukur semua. Itu sudah selesai. Yang tadi Pak Supratman perbedaan dengan Pak Subari. Kalau Pak Supratman tadi melakukan kami butuh. Seharusnya bukan itu. Seharusnya setelah ada treatment tertentu dan memberikan hasil. Itu yang 45 kilo udah ketimbang itu Pak Koco. Ya, sebentar. Kita selesaikan dulu dengan Pak Guritno. Baik, saya singkat saja. Setelah itu sudah ketemu perlakuannya apa saja, maka untuk ke sana rekomendasinya adalah kami perlu dukungan 1, 2, 3, 4. Dukungan itu terakhir. Usaha kita diekspos dulu usahanya. Ya. Jadi, sehingga dukungan Pak Supratman tadi adalah kebutuhan yang operasional petani itu belakangan. Yang lebih penting adalah kebutuhan untuk inovasi. Nah, itu diutamakan dulu. Nah, artinya lantas ada satu frame untuk promosi, frame untuk mengajukan kebutuhan itu lebih sistematis. Mungkin begitu. Kita lihat dulu, nanti kita sambung, kita lihat dulu Pak Hari sebelum hujan. Terima kasih Pak Guritno. Jadi ini menarik. Jadi memang ada satu model yang harus diperbandingkan dengan pelakuan dengan polanya Mas Bari dan teman-teman, dengan cara-cara yang sekarang sudah berjalan, itu secara cost-nya seperti apa, kemudian secara manfaat atau benefitnya seperti apa, karena kadang kan kita tidak bisa hanya bicara tentang cost tapi juga bicara tentang benefit, kira-kira seperti itu. Monggo Mas Bari, informasi atau Mas Pratman tadi hasil dari 45 kilonya tadi dapat berapa? Silakan.
Coba ditimbang lagi Pak Supratman. Biar disaksikan. Ditumpang timbangan lagi Pak Supratman. Sudah ditimbang tadi Mas Supratman? Halo Mas Supratman? Mas Supratman. Mas Supratman sepertinya keganggu berisiknya mesin gilingan. Mas Supratman bisa mendengar kita? Halo Mas Supratman? Oke, sepertinya sedang coba dilakukan pengecekan ulang. Tadi yang 45 kilo mendapatkan berapa. Tapi yang menarik tadi disampaikan Pak Guritno adalah bagaimana secara proses untuk kemudian mengkampanyekan ini, kemudian memberikan pembanding sehingga kemudian orang atau petani menjadi, oh iya ini menjadi opsi yang lebih menarik dan seterusnya. Dan kemudian dari situ baru bagaimana pengembangan-pengembangan itu membutuhkan dukungan apa saja dari para pihak mana dan seterusnya. Monggo Mas Pratman, Mas Bari. Nah, sebentar itu baru dinaikin hujan. Nah itu. Mohon maaf ini suaranya terganggu dengan suara Heller Pak. Tadi. Monggo, yang 45 itu jadi berapa tuh? Suaranya hilang. 30 kilo pas. 30 kilo pas dari 40 kilo kering. Jadi ketemunya Pak Supratman. 60. Pak Supratman. Pak Supratman. Pak Supratman. HP-nya dideketin di timbangan itu dinaikin di timbangan lagi biar dilihat timbangannya jadi berapa. Oke. Coba saya ke timbangan lagi. Tadi udah ditimbang. Oh tuh, sabun. Itu ya. Yang di TV. Itu tadi yang 45 kilo keluar 30 kilo pas. 30 kilo bersih berarti DP-nya 67. 66, sekian. Pak Suprat. Ya, Pak. HP jenengan mantempel ke timbangan. HP jenengan mantempel ke timbangan. Itu dinaikin. Sampun. Tadi udah tadi pakai yang BUMP Mas Bari udah ditampilkan dari pakai handphonenya yang BUMP Tani Jaya tadi udah ditunjukkan itu ada 30 kilo. Jadinya 30 kilo ini kalau mungkin dari pengalaman karena memang saya tidak terlalu paham dengan perpadian. Kalau 45 jadi 30 ini posisi bagus atau bagaimana? Mas Bari, Mas Narto mungkin monggo. Dari sawah udah keluar 66 kilo per kintalnya itu. 66 kilo per satu kintalnya itu. Oke, artinya ketika tadi 45 kemudian jadi 30 maka angkanya sudah memenuhi standar 66% ya. Ya. Kotor. Jadi kalau bersih. Nah, ini ya 45 kilo tadi. Ini 65 kilo jadi ini yang 45 tadi ya. 30 kilo. Jadi 30 kilo. Persis. Tidak perlu diragukan lagi hasilnya berasnya. Tidak kalah dengan yang sudah dilakukan penjemuran 2 atau 3 hari. Oke, hasilnya cukup bagus berarti ya, Mas ya. Mas Bari, mungkin kita coba kembali ke tadi yang disampaikan pesan Pak Guritno tadi tentang
untuk kemudian mengkampanyekan atau menyampaikan model yang seperti ini, itu kan salah satunya perlu memberikan pembanding ini. Kira-kira dengan apa yang sudah dilakukan, ini ketika bicara secara biaya produksi, itu dengan perlakuan-perlakuan yang disampaikan pakai BOC dan seterusnya, kemudian ada tambah hari, ada di batang dan seterusnya. Itu secara angka-angka ekonomisnya pernah dibuat hitung-hitungan atau belum, Mas? Nah, pas cuman udah cuman belum kita jumlah, Pak Koco. Oke. Itu nambah sedikit dengan standar, tapi alhamdulillah saya kan pakainya udah non subsidi, Pak Koco. Oh, pupuk yang dipakai non subsidi. Non subsidi, masalahnya nunggu subsidi itu barangkali setelah kita memupuk kadang-kadang barangnya itu nggak ada. Bahkan saya itu cenderung istilahnya kalau subsidi itu dihilangkan saja. Justru ini nanti petani itu tambah mudah untuk mendapatkan. Jangan istilahnya setelah dicabut kok petani gelisah atau istilahnya itu enggak. Prediksi saya tuh nanti setelah dicabut pupuk subsidi itu adalah semua itu memperbaiki kandungan produknya. Jadi lomba-lomba. Itu nanti juga istilahnya gimana caranya umpama, kok lakunya cuma segini, dia bisa ngurangin harga. Nah di sini nanti bisa jadi keuntungannya petani, Pak Koco. Oke, mungkin ini perlu mendapatkan respon ini dari Pak Guritno ini tentang ide untuk nggak perlu pakai subsidi lah, karena kalau pakai subsidi tapi pendistribusiannya juga pupuknya datang terlambat dan seterusnya, itu malah mengganggu proses tanam dan mengganggu produktivitas dari petani. Monggo Pak Guritno. Iya, betul suwun. Pak Subari ini memang orang yang ngulik hebat saya kira ya. Tetapi begini, kalau kita bicara kebijakan nasional gitu kan, ini kan pasti ragamnya pengambilan keputusan itu kan dari basisnya adalah beragam. Ada yang seperti Pak Bari, ada yang tidak dan lain-lain. Oke, itu mungkin latar belakang dari satu kebijakan nasional yang tidak dengan serta-merta akan mengikuti satu lokasi saja. Satu hal ya gambarannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Bari itu bisa menjadi salah satu input pada saat kita sudah punya dokumen tadi, pembanding tadi. Kalau tadi kita menggunakan pupuk biasa, maka yang terjadi adalah kita menunggu dan akhirnya menjadi kurang efektif. Tetapi kita menggunakan non subsidi, maka demikian. Jadi di dalam kolom pembanding tadi itu bisa dimasukkan topik pupuk tadi, sehingga dengan gampang orang mengkaitkan, permasalahannya ada di sini. Kalau dia pakai non subsidi, Pak petani akan cepat melakukan pemupukan dan tidak hilang waktu. Tetapi kalau menunggu pupuk, maka dan seterusnya. Nah itu mungkin akan masuk ke sana. Jadi tidak bagian yang terpisah ya. Walaupun sebenarnya melihat satu kebijakan pasti perlu kajian. Tetapi ini kan input. Boleh saja jadikan input saja. Jadi saya kira input yang terintegral dengan upaya inovasi tadi. Gitu Pak Sukoco. Oke, ini luar biasa. Kayaknya ada sisi yang lain ini Pak Guritno. Perlu dukungan dari teman kampus sepertinya untuk mendampingi teman-teman BMP mempersiapkan beberapa hal yang ada di situ. Mas, mungkin Mas Bari, apakah sudah ada kampus yang mungkin mendampingi untuk kemudian bisa memberikan catatan-catatan atau rekomendasi-rekomendasi yang bagus sehingga ketika ketemu dengan para pihak seperti yang diharapkan Pak Guritno tadi, memang ada kajian-kajiannya yang kemudian data-data yang ada atau data-data yang ada itu bisa menjadikan informasi, dari informasi ini kemudian bisa menjadikan pertimbangan untuk mendukung atau membuat
kebijakan-kebijakan yang kemudian menjadi pendukung dari ide atau gagasan yang dikembangkan. Monggo Mas Bari, apakah sudah ada kampus yang pernah menjadi pendamping atau mungkin nanti Pak Guritno bisa merekomendasikan kampus mana bisa mendampingi? Monggo Mas Bari. Ini belum ada, tapi kalau waktu masih ada tim percepatan tanam itu memang dari Pak Joko Marsait itu ada, tapi dia baru tamatan dari D3. Nah, setelah kita pahamin kalau di Wonogiri itu bisa berjalan lancar, itu rata-rata itu dari S1 sesuai bidangnya masing-masing. Jadi umpama ini bagian ternak, lah ini ya harus orang peternakan. Lah ini untuk padi, ini harus orang padi, gitu loh Pak Wirno. Kalau dulu itu sekedar turun dampingin gitu. Nah, tapi setelah sudah nggak ada tim percepatan tanam, itu juga sudah nggak ada. Oke, mungkin salah satu program yang sekarang juga sedang didorong oleh Kementerian Desa adalah bagaimana kampus-kampus ini kemudian kembali ke desa, mendampingi desa dan seterusnya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu catatan untuk kemudian mungkin yang dekat-dekat dengan Lampung ini bisa menjadi pendamping untuk BMP-nya Pak Subari dan teman-teman. Monggo Pak Guritno ada tambahan gagas ide untuk bagaimana membantu ini. Menurut saya sesuatu yang luar biasa, para pihak perlu digalang untuk kemudian ini menjadi satu terobosan yang kemudian secara saintisnya dapat, secara promosinya, kampanyenya dapat, secara dukungan para pihak akan lebih cepat mendapatkan. Monggo Pak Guritno. Ya, mungkin nggak banyak ya. Jadi yang saya maksud dengan kajian tadi itu adalah pada saat Pak Subari menginginkan adanya perubahan dari pupuk subsidi ke non subsidi. Oke. Karena itu adalah kebijakan nasional. Betul. Kebijakan nasional tidak bisa semata-mata hanya mendengar satu pihak gitu ya. Perlu ada kajian. Tetapi balik-balik tadi sudah saya ingatkan, masukkan saja ke dalam suatu urean mengenai inovasi tadi, integral di sana. Yang kedua, kalau kita bicara pihak-pihak yang paling kompeten sekarang ini, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari pusat kalau bertanya mengenai sukses tidaknya waduk atau batu tegi, pemanfaatan batu tegi gitu ya. Itu artinya apa? Pemiliknya kan BBWS, Balai Besar Desa Kampung yang ada di Bandar Lampung. Oke. Nah, pemiliknya itu mereka, sehingga mereka itu harus jelas mengatakan sukses tidaknya itu dari ukuran produksi. Nah, kalau dan air tentunya. Kalau produksinya itu seperti Pak Bari semua, mereka juga senang. Nah, artinya apa? Artinya ada peluang Pak Sukoco untuk menyampaikan ini kepada mereka kalau memang benar ini memberi nilai tambah. Oke. Artinya ada komunikasi dengan balai itu menjadi salah satu bagian yang menarik dan penting juga supaya kemudian apa-apa yang dilakukan Pak Bari karena memang dalam wilayah kerjanya itu bisa menjadi catatan juga untuk bukti kemanfaatan dari keberadaan waduk. Kira-kira seperti itu, Pak. Leres sekali, betul. Okay. Di dalam satu rekomendasi kepada BBWS itu memang salah satunya adalah Pak Subari itu harus menjadi lead di dalam peer learning-nya, di dalam belajar antar sesama. Di dalam Desa Kampung, Pak Subari itu harus menjadi tontonan, orang-orang yang lain yang belum punya BBMP, yang belum punya inovasi, yang belum punya sukses story. Nah, itu juga bagian dari setelah kita promosikan, mungkin juga ke Ibu Dwita itu nanti bisa mendorong. Kebetulan katanya Ibu Dwita ini adalah anggota DPRD. Silahkan, karena apapun juga
petani itu pelaku utama di dalam pertanian. Bukan UKM, bukan BWS, bukan PU, bukan Dinas Pertanian, bukan. Pelaku utamanya itu Pak Subari. Jadi mendengar Pak Subari itu seharusnya sudah menjadi topik utama di dalam setiap pembahasan mengenai pertanian. Oke, luar biasa ini respon dari Pak Guritnasa. Terima kasih sekali, banyak mendapatkan pencerahan dan semoga teman-teman dari BUMP juga bisa menerima ini sebagai satu catatan. Artinya semangat untuk berinovasi, semangat untuk berkarya itu terus tetap dijaga dan kita mencoba mengkoneksikan para pihak untuk melirik ini dan seterusnya. Mas Bari, ada yang ingin disampaikan? Ada, saya minta sambutan atau dari Ibu Megawati, Direktur KUR dari pusat, kalau masih ada. Winda Megawati? Udah nggak ada ya? Kalau nggak ada, Pak Anas? Kalau masih mengikuti? Udah nggak ada, ini tinggal Bu Dwita aja. Kebetulan Bu Dwita sedang ada di rumah sakit. Oke, mungkin Mas Bari, mungkin Mas Bari, Mas Narto, Mas Pratman, mungkin ini buat saya menjadi menarik kalau berkenan. Kebetulan kita kan TV Desa setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 pagi itu ada acara sarapan SDGs Desa. Di sana selalu hadir itu Kapus Datin dari Kementerian Desa dan penasihat Menteri Desa. Kalau berkenan hari Senin besok Mas Bari dan teman-teman bisa bergabung untuk kita siapkan waktu berbagi cerita tentang panen padi kering di pohon ini dan nanti kita juga rekomendasikan untuk bagaimana bisa bersinergi juga dengan para pihak karena di Kementerian Desa juga punya komunitas perguruan tinggi peduli desa, Pertides, dan juga ada beberapa kampus yang memang punya komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Jadi saya pikir menyaksikan panen sudah kita laksanakan dari 45 kilo setidaknya yang satu koli pertama tadi 45 kilo hasilnya juga standar 66% sampai 67%. Secara kualitas juga bagus, tidak sepenglihatan saya tadi tidak banyak yang pecah dan seterusnya, artinya secara kualitas juga bagus. Jadi ini bisa menjadi catatan satu inovasi bagaimana melakukan panen dalam posisi padi kering. Kira-kira seperti itu. Kalau Mas Bari, Mas Pratman, dan Mas Narto berkenan nanti kita agendakan di hari Senin pagi jam 6 sampai jam 7 untuk kemudian bisa juga nanti akan ada guidance khusus, artinya dari Kementerian Desa bisa juga mengarahkan pendamping desa bisa melakukan kunjungan atau apa ke BUMP Tani Jaya. Monggo Mas Bari, Mas Pratman, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya menambahkan silakan. Mas Prapto dulu. Nanti Mas Bari closing. Ya, monggo. Sing sepurien. Ora iki kok sing sepuh digo nutup acara. Monggo, Mas Pratman. Intinya terima kasih Pak Kojo atas supportnya untuk BUMP Tani Jaya dan untuk masyarakat petani di Lampung Timur ini, terutama di Raman Utara ini. Mudah-mudahan dengan masuknya BUMP PT Tani Jaya di TV Desa ini minimal menggugah
ya, menggugah semangat kami yang selama ini karena kami hanya berdiri sendiri, tapi dengan adanya TV Desa ini mudah-mudahan kami tambah semangat lagi. Mudah-mudahan yang punya kebijakan di atas melihat kami, nah, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baru bagi petani dengan teknologi-teknologi yang memang harus terus kita gali. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Narto, monggo. Sebelum Mas Bari, Mas Narto. Ya, makasih Mas Koco. Jadi intinya kami juga memang perlu apa yang diminta sama Pak Guritno tadi, bahwa riset untuk perubahan dari pupuk yang subsidi ke non subsidi sekaligus panen yang langsung giling ini perlu riset yang perlu matang, dan karena itu nanti harus ada pertanggungan jawab yang secara nasional, maka kita perlu ada pendamping yang mungkin nanti barangkali ada yang mau mengadakan riset di BUMP lah, orang yang memang yang mengadakan riset itu orang yang memang udah legalitasnya yang dapat dipercaya gitu loh. Kalau kami kan walaupun riset orang nggak akan percaya dari BUMP karena bukan bidang. Gitu. Jadi lebih baik ada pihak terkait yang memang mau punya kepentingan ke BUMP kunjung dan mengadakan riset dari awal sampai akhir gitu loh. Okay. Nah, itu dijadikan nanti untuk sebagai apa promosi dari BUMP itu mungkin. Terima kasih Pak Sukoco. Oke, Mas Bari, monggo. Nah, terima kasih Pak Koco. Jadi untuk penutup, jadi memang saya sudah mendapatkan kur khusus tani. Nah, di sini perlu kita sampaikan supaya nanti ke depannya itu lebih mudah kita untuk meningkatkan hasil. Jadi kemarin itu 11 orang, itu limit akhir pengembalian itu bulan 2, tapi bulan 2 itu peceklik udah habis tanam, makanya kita ajukan di bulan 12. Nah, kita perpanjang. Setelah udah kita perpanjang, aku mikirnya itu kan itu cepat keluar. Tapi alhamdulillah keluarnya itu udah minggu terakhir bulan 2. Jadi ini kan nggak bisa untuk meningkatkan hasilnya petani. Nah, di sini saya minta kalau istilahnya itu lambat untuk memperpanjang, kalau bisa, kalau istilahnya nggak ada perubahan peminjam, itu minta istilahnya ngulangin bunganya aja. Jadi di sini tetap itu bisa digunakan. Jadi contohnya kayak saya kemarin itu. Nah ini pupuk udah kita datangkan, udah digunakan, benih juga iya. Nah itu udah diambilin dengan petani. Ternyata saya itu mengharapkan keluarnya dari peminjam ini. Alhamdulillah sampai terlambat saya ngangsurnya yang bulanan yang pribadi itu Pak Koco. Jadi itu enggak kesengajaan yang mau enggak kita bayar, tapi memang saya mengharapkan itu sudah kita keluarkan ke petani. Aku mikirnya bahwa itu cepat keluar, tapi untuk perpanjangan kok sampai 2 bulan gitu loh Pak Koco. Kalau bisa untuk ke depan, supaya kalau memang perpanjangan itu kok lama, minta supaya yang dikembalikan tuh bunganya aja. Jadi modalnya itu tetap masih bisa digunakan dengan petani. Jadi sekarang ini saya mengajukan lagi itu kayaknya masih awang-awangan sebelum ada perubahan itu atau istilahnya kepositifan itu Pak Koco. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sepertinya kurang sempurna kalau kita tidak mendengar dari Pak Guritno yang sudah berkenan bergabung dan memberikan support acara ini dari anggota Dewan ya Pak Guritno ya? Sanes Pak, Sanes. Saya bukan anggota Dewan itu kan Ibu Dwi Taria. Oke, Ibu Dwi Taria. Mungkin Pak Guritno mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara ini, karena memang acara ini spesial kita dedikasikan untuk teman-teman BMP untuk kemudian kita bisa mengekspos, dan semoga Pak Subari, Mas Narto dan Mas Pratman hari Senin besok bisa bergabung jam 6 pagi sampai jam 7 untuk kita mengekspos tentang agenda ini. Monggo Pak Guritno, ada yang ingin disampaikan? Pertama, buat TV Desa yang di bawah pimpinan Pak Sukoco, ini Pak Suryo Koco. Ya. Kira ini adalah
pelaku yang perlu diapresiasi, seperti guru lah ya, itu seringkali punya penghargaan tapi tidak banyak yang tahu harganya. Jadi mesti ini perjuangannya ini hebat. Jadi monggo diteruskan saja sampai kepada ujungnya itu harus ada target. Ujungnya itu harus punya bahwa petani menjadi lebih baik melalui TV desa. Nah kalau iya maka sebenarnya pasal-pasal di dalam Undang-Undang 19 2013 itu sudah bagus. Pasal-pasalnya sangat melindungi petani. Tetapi persoalannya adalah implementasinya itu perlu ada klinik-klinik di desa-desa atau katakanlah di kabupaten. Klinik untuk mengatasi harga, klinik untuk mengatasi istilahnya kalau ada puso dan macam-macam. Itu pasal-pasalnya itu harus diimplementasikan dalam bentuk klinik. Sehingga petani-petani itu tahu persis haknya, tahu persis berikutnya adalah manfaat daripada undang-undang itu sendiri. Monggo, saya kira itu saja. Matur suwun Pak Sukoco. Oke, matur nuwun Pak Guritno. Jadi memang Badan Usaha Milik Petani ini terilhami dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana komitmen menjalankan itu, tentang bagaimana asuransi pertanian, bagaimana badan usaha milik petani, bagaimana banyak hal di situ yang luar biasa yang sepertinya saya sepakat dengan Pak Guritno tadi, sepertinya belum diimplementasikan. Jadi cita-cita yang indah, cita-cita yang bagus yang sudah tertulis dengan sangat rapi dan runtut, ketika tidak dilaksanakan, saya yakin juga tidak akan menghasilkan apapun. Kan kira-kira gitu sih, Pak Guritno sih. Oke, terima kasih sekali, Mas Bari, Mas Pratman, Mas Narto, terima kasih. Teman-teman yang bergabung, terima kasih. Saya tunggu hari Senin, saya siapkan slot khusus 1 jam nanti bertemu dengan penasihat Menteri Desa, bertemu dengan Kepala Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Desa. Informasi-informasi tentang ini saya pikir walaupun tidak terkait langsung, tetapi saya pikir akan ada komitmen untuk diberikan dukungan. Kita berjumpa di episode Kepoin Desa yang lain dan terima kasih, sukses untuk petani, jaya untuk petani Indonesia. Terima kasih.